Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali melalui virtual room Bapak Ibu menyapa bertemu sesama pendidik seluruh Indonesia hebat. Malam ini kita dalam rangkaian workshop 32 jam pelajaran yang mengambil semua tema menarik yang berjudul pengembangan kompetensi guru yang selaras dengan kinerja ruang GTK. Malam ini kita ditemani oleh pemateri hebat kita, Ibu Dwi Setiawati. Ibu Dwi ini adalah termasuk pemateri tetap kami. Beliau sudah beberapa kali mengisi kegiatan kami dan beliau mempunyai banyak keahlian, kemampuan, apalagi yang berhubungan dengan apa ya, Ibu Dwi ya, kompetensi, kemudian berhubungan dengan perangkat pembelajaran. Ini Ibu Dwi ahlinya ini. Baik, kami perkenalkan Ibu Dwi Setiawati adalah seharinya adalah sebagai pendidik di SMPN 1 Sukodono Lumajang, Jawa Timur. Malam ini akan membawakan sebuah materi yang menarik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya tidak ada dulu yang memotong pada saat Ibu Di memberikan materi. Sebentar kita akan membuka sesi tanya jawab baik dalam bentuk apa ya, chat room maupun tanya jawab langsung. Baik, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya kami silakan kepada Ibu Dwi Sudawati yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Silakan Ibu Dwi. Ya, sudah bisa terdengar ya dengan baik Pak Muklis. Baik, baik Bu, baik sekali terdengar, aman. Baik, terima Karena kasih Pak. cuacanya cerah Ibu ya. Ya, di sini mau hujan. Tadi Oh, hujan, jadi mendung, tapi sekarang sudah reda. iya, di Alhamdulillah. Makassar juga kadang-kadang tiba-tiba hujan. Ini beberapa Nah, hari ini panas ini, jadi cuacanya mau mendung tapi hujan nggak hujan gitu. Panas tapi Pak di sini. yang Ya, penting hatinya tidak pernah panas ya, Bun ya. ya, alhamdulillah nggak panas. Selalu motivasi sehat dan bahagia Iya, aja Pak. iya. Akhir ini memang guru-guru kadang-kadang diuji panas hatinya. Harus banyak sabar ya. Ya, Baik. Ibu dia di tempatnya sudah selesai ujian, ujian sekolah. masih proses Pak, hari Oh, masih ketiga proses sekarang. ya. Ya. Oh, iya, iya, iya. Baik, kalau di tempat kalian belum. Baik, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah beberapa kali bertemu dengan saya ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin di Japrita Mateo Umi, Bu Dwi ngasih materi apa cocoknya? Waduh ini saya akhirnya waktu terotak ya ini. Ya udah pakai ini aja pengembangan kompetensi karena sekarang itu pengembangan kompetensi itu ada di dalam kinerja ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian ada yang menarik tentang surat edaran Dirjen GTKPK tentang satu hari belajar seminggu ya Bapak Ibu ya itu ya. Itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan apa ya pengembangan kompetensi diri. Ya nanti Bapak Ibu paling enggak kalau kita memulai kegiatan bisa dengan memberikan materi ini di komunitas belajarnya Bapak Ibu ya. Baik untuk menghemat waktu, saya langsung paparan ya Bapak Ibu ya. Saya share screen dulu sebentar. Ya, saya share sebentar soal PDF. Bentar ya Mbak Ibu ya. Bentar. Sebentar. Ya. Bentar ya. Ya, bentar. Ini ada anak kecil Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ayahnya masih ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah Bun, aman. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang pengembangan kompetensi versus refleksi kompetensi ya Bapak Ibu ya. Nanti eh, dua hal ini adalah target pertama yang harus dilakukan dari Bapak Ibu
dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya minta bantuan, saya stop dulu ya Bapak Ibu ya. 1 menit. Bentar Bapak Ibu ya, 1 menit ya. Aman, Bu, aman. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada anak kecil tadi. Anak saya yang paling bungsu itu Saya ingat itu agak Bun, rewel. waktu materi itu kan pas Bunda melahirkan ya, waktu Iya, terakhir pidato. ini usia 8 bulan Iya, iya. 8 bulan yang lalu pas dan kegiatan. kebetulan agak rewel. Apa itu? Baik Bapak Ibu Aman Bun, saya aman, lanjutkan. aman. Gak apa-apa, aman. Aman, Bun, aman. Muncul ya Bapak Ibu ya. Muncul Bun, muncul. Bapak Ibu kalau kita bicara tentang pengembangan kompetensi, saya itu kalau misalnya materi itu Bapak Ibu bisa cari dimanapun ya Bapak Ibu ya. Yang penting itu langsung kita kepada praktik baiknya atau penerapannya. Jadi pengembangan kompetensi itu langsung kita terapkan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dulu, mungkin yang Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun menjadi guru itu sudah memahami bahwa pengembangan kompetensi itu adalah serangkaian kegiatan ya, kemudian dirancang supaya guru itu uh, meningkat ya profesionalitasnya dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik dari aspek 4 aspek ya, pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional Bapak Ibu. Untuk sekarang guru-guru yang baru itu dipersiapkan dalam model PPG Prajabatan agar mereka dapat mengikuti apa itu pengembangan kompetensi sesuai model kompetensi guru dan menjadi guru yang profesional yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Kemudian Bapak Ibu di sini kalau kita bicara tentang tujuan pengembangan itu tidak lain yang pertama itu adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini tercermin di dalam rapat pendidikan Bapak Ibu ya, di dimensinya kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, tujuan pengembangan kompetensi adalah meningkatkan karir dan jenjang jabatan dari Bapak Ibu guru. Nanti hubungannya seperti apa? Bapak Ibu mengetahui bahwa kinerja yang kita kerjakan saat ini itu akan terintegrasi dengan SKP yang nantinya SKP itu akan dikonversi menjadi nilai pak tahunan yang diperlukan bagi Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kurikulum. Sekarang itu kalau kita perhatikan yang lagi marak terkait pembelajaran mendalam, kemudian kecerdasan buatan dan AI dan coding ya Bapak Ibu ya. Jadi pengembangan dirinya sekarang itu relatif menuju ke arah itu yang lebih marak. Kemudian Bapak Ibu di sini polanya pengembangan kompetensi itu seperti apa Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dilakukan secara berkelanjutan ya, jadi PKB sekarang. Bapak Ibu nanti kalau melihat di SIM PKB Bapak Ibu sekarang yang sudah terbarui,
Di situ ada portofolio Bapak Ibu ya, portofolio terkait pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti misalnya Diklat PKB tahun 2017, kemudian Diklat PKP 2019, kemudian ada yang mengikuti program GP, kemudian ada mengikuti pengajar praktek dan lain sebagainya, itu akan selanjutnya Bapak Ibu, bentuk-bentuknya pola pengembangan ya Bapak Ibu ya, mengikuti workshop, kemudian pelatihan, kemudian penelitian, penulisan karya ilmiah, kemudian mentoring ya, komunitas belajar, kemudian bisa dilakukan Bapak Ibu secara ini ya Bapak Ibu ya, mandiri, kelompok kerja guru, MGMP, ataupun dari IHT sekolah Bapak Ibu. Jadi pola-polanya seperti itu. Dan yang sekarang kan yang untuk seminggu belajar di sekolah itu dibiayai oleh dana BOS. Kemudian Bapak Ibu di ruang GTK itu telah menyediakan berbagai pengembangan kompetensi. Di antaranya yaitu pelatihan mandiri yang sekarang itu dilakukan sampai mendapatkan surat keterangan selesai topik pelatihan ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan ada aksi nyata, sekarang kita sampai di suket istilahnya, surat keterangan penyelesaian topik. Di surat keterangan itu tidak terdapat jam belajar ya Bapak Ibu ya, hanya selembar. Kemudian di selanjutnya di bukti karya, ini yang masih bisa dilakukan, Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam karya, mulai dari praktek baik pembelajaran, kemudian artikel, kemudian pedoman teknis, kemudian apa itu karya kepemimpinan dan lain sebagainya. Di situ silakan Bapak Ibu membuat rekam jejak pengembangan kompetensi di ruang GTK, karena tetap Bapak Ibu polanya nanti bukti karya itu merupakan rekam jejak dari Bapak Ibu dan bisa saja dipakai sebagai alat seleksi dalam misalnya penyaringan kegiatan di kementerian. Kemudian yang selanjutnya komunitas. Komunitas ini Bapak Ibu ketahui bahwa komunitas itu ada yang antar sekolah ya, kemudian intrasekolah, kemudian juga yang istilahnya secara umum ya, meluas ya Bapak Ibu ya. Jadi komunitas belajar itu ada 3, yang intra, antar sekolah, dan komunitas umum. Kemudian di LMS Bapak Ibu untuk yang ini sifatnya ada seleksi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya itu mengikuti seleksi BIMTEK untuk pendidikan inklusif jenjang lanjut. Nah, jadi ada seleksi sekitar berapa kemarin ya, 4.500 peserta di apa itu di ruang PMM saat itu ya, kemudian berpindah menjadi RGTK. Jadi kami menyelesaikan di LMS berbasis model, menyelesaikan diklat pendidikan inklusif berjenjang tingkat lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin LMS-nya akan bisa ditautkan di ruang GTK ataupun di SIM PKB Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti mesti ada pemberitahuan setiap hari kayak tadi itu kalau di SIM PKB terkait pemberitahuan coaching klinik uji kompetensi jabatan guru. Kemudian tadi ya Pak Ibu ya, ini ya. Bentuk PKB ini saya jelaskan satu persatu ya Pak Ibu ya. Pelatihan dan diklat ini ada pelatihan teknis dan fungsional Bapak Ibu ya. Untuk pelatihan teknis itu dilakukan ketika guru itu sebagai ASN ya Bapak Ibu ya. Bentuknya itu tergantung dari keperluan teknis yang diperlukan. Kemudian untuk pelatihan atau diklat yang fungsional itu berkaitan dengan jabatan fungsional sebagai guru Bapak Ibu. Jadi bisa terkait pedagogik, kemudian kompetensi pribadi, sosial ataupun profesional.
workshop pun sama Bapak Ibu ya. Jadi pola-polanya seperti itu. Kemudian sekarang ini PTK penulisan karya ilmiah itu mungkin agak ditinggalkan Bapak Ibu. Yang sekarang marak itu adalah cerita praktik baik. Cerita praktik baik berformat bisa STAR ataupun atap ya Bapak Ibu ya. Bagi yang masih belum mengetahui, nanti akan saya sampaikan di hari kedua Bapak Ibu ya, tentang pengembangan kompetensi yang penulisan karya ilmiah dengan format STAR sama atap. Kemudian yang keempat, ini ya, kegiatan komunitas belajar yang nantinya ini sesuai dengan edaran komunitas belajar atau sekarang istilahnya kembali lagi ke MGMPS ya Bapak Ibu di sekolah, menjadwalkan seminggu sekali belajar. Bapak Ibu bisa merancang kegiatan komunitas belajar itu berdasarkan kebutuhan dari rapot pendidikan Bapak Ibu di sekolah. Misalnya rapot pendidikan itu masih merah atau kuning di area disiplin positif. Maka dalam komunitas belajar itu disampaikan refleksi terkait awal tentang disiplin positif yang sudah berjalan ataupun kekurangan-kekurangannya. Nanti di pertemuan mendatang itu merencanakan penerapan disiplin positif dalam pembelajaran. Seperti itu nanti seperti itu pola-polanya dan berkelanjutan. Nanti kita buat nanti model untuk tiap mingguan. Tadi sudah ada yang tanya bagaimana nanti membuat apa itu model belajar seminggu sekali, nanti kita buat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya bimbingan dan mentoring. Untuk yang bimbingan dan mentoring ini biasanya diperlukan ketika ada ASN yang lebih muda ataupun P3K. Jadi Bapak Ibu yang guru yang misalnya madya atau yang utama itu kan harus membimbing rekan sejawat. Jadi disinilah peran dari guru yang utama atau yang madya itu membimbing guru yang ahli pertama atau yang perjanjian kontrak ya Bapak Ibu P3K. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian alangkah baiknya bahwa bimbingan dan mentoring ini semuanya di SK-kan Bapak Ibu agar didokumentasikan dan bisa dijadikan bukti dukung dalam pengembangan kompetensi. Kemudian yang selanjutnya itu sertifikasi dan uji kompetensi. Nah, ini sertifikasi Bapak Ibu sudah paham ya terkait itu. Mungkin ada yang masih menunggu kodenya masih kode 2, ada yang kode 13 ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kode 8 pasti aman Bapak Ibu ya. Tinggal tunggu. Kemudian uji kompetensi ini terkait yang sekarang dilaksanakan ya untuk bulan Juni ke depan terkait uji kompetensi jabatan ya Pak Ibu ya. Ini ada tipe-tipenya nanti bisa kita bahas di hari kedua Bapak Ibu. Nanti model-model soal-soalnya aja. Kemudian Bapak Ibu, dasar hukumnya untuk pengembangan kompetensi itu secara rundown ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu lihat sendiri terkait dari Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang itu masih mungkin direvisi ya Bapak Ibu ya. Ini kita masih pakai yang ini. Kemudian guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya standarnya, standar kualifikasinya, indikator-indikatornya. Dan yang terakhir itu adalah model kompetensi guru yang tahun 2023. Dan juga ini Bapak Ibu ya, Permenpan tentang jabatan fungsional ini. Ini masih belum berubah, jadi kita masih mengacu pada Permenpan RB nomor 1 tentang jabatan fungsional. Kemudian yang ini Bapak Ibu ya, terkait beban kerja. Jadi guru wajib melaksanakan minimal 1 kegiatan pengembangan diri setiap tahun. Dan kemarin juga disampaikan bahwa untuk mendapatkan 24 JP, guru itu tidak harus jam mengajarnya itu 24 jam tetapi bisa melakukan pengembangan kompetensi. Namun ini masih belum terrealisasi untuk di tahun ini ya Bapak Ibu. Kita tunggu di tahun berikutnya seperti apa modelnya.
Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu bagi yang ASN ya, kenapa kok kita itu punya 2 jabatan Bapak Ibu yang untuk ASN. Kalau ASN itu memiliki kompetensi ASN. Jadi ketika kita itu nanti misalnya perpindahan jabatan di golongan misalnya pertama ke muda atau ke muda ke madya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengikuti uji kompetensi. Dan uji kompetensinya selain pengembangan kompetensi guru yang tadi itu ada kompetensi ASN. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 yang harus kita pelajari terkait guru dan terkait ASN-nya. Kemudian dasar hukumnya ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir juga ini ASN harus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan PKB atau sertifikasi kompetensi sesuai jabatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian di materi sudah saya berikan ya contoh-contoh kompetensi teknis. Nah, ada ya Bapak Ibu ya di dalam bahan bacaan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama, kalau kita nanti misalnya UKKJ ya, kompetensi teknis itu seperti apa? Itu terkait pengetahuan keterampilan sikap spesifik sesuai bidang tugas. Dalam hal ini nanti kalau misalnya dalam soal itu soal bentuk kasus ya Bapak Ibu yang situasi sesuai dengan kompetensi ASN. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya penanganan murid yang bermasalah ya. Bagaimana seseorang ASN itu tahu dan terampil dalam menunjukkan sikap kerja dalam penanganan siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang ini ya Bapak Ibu ya, kemampuannya dalam mengelola pekerjaan. Nah, ini ya. Jadi pelayanan terhadap publik, kemudian komunikasi dengan rekan, kemudian kerjasama itu ada di dalam seperti itu. Misalnya ketika ada teman yang menolak untuk diajak apa itu, misalnya satu tim ya ada ASN yang satunya itu tidak sesuai apa itu terjadi konflik, itu bagaimana caranya dia itu dapat mengelola secara baik agar komunikasi dan kerjasamanya bisa terlaksana. Kemudian yang untuk sosial kultural itu adalah kemampuan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Ini nanti Bapak Ibu selain ada di dalam KKJ itu ter terlihat juga di survei lingkungan belajarnya Bapak Ibu ya yang tiap tahun itu. Biasanya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah menghargai perbedaan agama, budaya, dan suku bahasa. Misalnya ada guru yang ingin melaksanakan kegiatan perayaan agama, bagaimana mekanismenya, apakah dilarang ataukah difasilitasi ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Model-modelnya seperti itu di Sulingjar. Jadi sebagai kompetensi ASN di sini harus menampakkan yang ini juga. Kemudian kompetensi ASN ini dalam pengembangan kompetensi itu tercermin dalam ini Bapak Ibu. Berakhlak. Ya ini ya. Jadi di tiap indikatornya itu Bapak Ibu kan memilih ya inginnya menampilkan perilaku apa yang sesuai dengan berakhlak ini. Di tiap apa itu? Di dalam kinerja Bapak Ibu ya. Tiap tahun bisa berubah tergantung pilihannya Bapak Ibu ingin menunjukkan apa. Kemudian, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini, jadi kita ulangi kembali bahwa berakhlak itu yang ini yang pertama ya. Kalau kita sebagai guru itu berorientasi pada murid karena kita itu melayani murid. Jadi orientasinya kepada murid ya Bapak Ibu ya. Kemudian pihak yang tidak berkenaan langsung adalah wali murid dan juga dunia sekitar ya atau lingkungan sekitar yang berada di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua harmonis Bapak Ibu ya, terkait harmonis kepada murid, kemudian harmonis kepada teman sejawat.
Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, akuntabel. Akuntabel ini bisa menjaga kerahasiaan termasuk ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian loyalitas. Loyalitas itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ada kalau dalam guru itu mengutamakan kepentingan sekolah ya Bapak Ibu ya, di atas kepentingan pribadi, karena guru itu sebagai tugas negara. Kemudian yang selanjutnya itu terkait kolaborasi, yaitu dalam bekerja di dalam tim. Nah ini ya. Kemudian di sini yang kompeten, belajar dan terus mengembangkan kapabilitas. Ini yang tadi yang harus kita lakukan. Sebagai ASN juga harus terus belajar. Kemudian melakukan inovasi-inovasi Bapak Ibu. Inovasi yang dilakukan itu tidak perlu mahal tetapi kecil dan berdampak langsung. Ya Bapak Ibu, yang penting itu. Tidak usah malu dengan segala inovasi yang ada di daerah masing-masing. Yang penting itu bisa memberikan pelayanan tadi ya kepada murid. Kemudian di dalam kompetensi ASN itu ya, ASN itu wajib melakukan yang pertama ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini, melakukan pelatihan diklat atau teknis manajerial ini ya, karena kompetensinya ada teknis dan manajerial. Kemudian bisa PKB kalau guru, sertifikasi kompetensi, kemudian penilaian kompetensi secara berkala. Seperti itu. Kemudian ada kewajiban ya Bapak Ibu, dalam tiap tahun itu ada minimal 20 jam per tahun. Jadi wajibnya tadi di guru itu harus pengembangan diri, ditegaskan lagi di ASN itu minimalnya 20 JP per tahun. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu terkait refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu misalnya sedang mengajar atau setelah mengajar itu pasti ada semacam pertanyaan. Tadi itu murid saya apakah sudah paham semuanya? Mengapa tadi ada yang masih berbicara sendiri ketika saya sedang menerangkan, atau ketika bekerja sama itu dalam kelompok itu ada siswa yang pasif atau terlalu over gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tentang pembelajaran saya itu ya Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan timbulnya refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi itu kalau diterjemahkan evaluasi diri secara sadar ya dan mendalam Bapak Ibu. Nah ini mendalamnya sekarang PM ya Bapak Ibu ya. Dilakukan oleh guru untuk ini SWOT ya Bapak Ibu ya. Menilai kekuatan, kelemahan, tantangan ya Bapak Ibu, ini analisa SWOT ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin refleksi aja pakai cara SWOT juga sudah bisa Bapak Ibu. Dilakukan untuk apa refleksi ini ya? Jadi untuk melakukan peningkatan pengembangan kompetensi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nah ini Bapak Ibu tujuannya ya. Kalau kita refleksi itu, nah ini mengetahui kemampuan yang telah dikuasai. Kemudian area yang masih perlu ditingkatkan, merencanakan tindak lanjut pengembangan diri yang lebih tepat ya. Kemudian meningkatkan mutu kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa ini ya. Bapak Ibu sering melihat ya Bapak Ibu di kemarin. Jadi tujuannya adalah kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Kemudian yang terakhir itu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai pendidik. Tujuannya itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dasar hukumnya ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Permen-Pan RB nomor 1 2023 ASN ya. Wajib melakukan refleksi sebagai bagian dari penilaian kinerja dan pengembangan diri. Karena dari itu Bapak Ibu, ketika kita itu sudah melakukan praktik kinerja, yang selanjutnya kita lakukan adalah refleksi tindak lanjut terkait praktik kinerja yang sudah dilakukan. Itu merupakan siklus ya Bapak Ibu ya.
Dari praktik kinerja, kemudian ada refleksi, kemudian tindak lanjut apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian Bapak Ibu, bentuk-bentuknya ya Bapak Ibu ya, bisa berupa ini, jurnal refleksi. Jurnal refleksi Bapak Ibu silakan bisa Bapak Ibu lihat di bonusan karya PMM saya yang jurnal harian ya Bapak Ibu ya. Di situ kita tulis pengalaman hari ini. Pengalaman hari ini terkait evaluasi pembelajaran. Nah, ini ya. Kemudian bisa dilakukan terkait portofolio pengajaran. Ini Bapak Ibu bisa lakukan ketika misalnya di awal tahun membuat kesepakatan kelas, itu didokumentasikan. Contohnya kemudian prosesnya itu ditulis yang terjadi di kelas itu, misalnya saat murid itu memberikan ide gagasan seperti apa, bukti kerjanya itu dimasukkan. Nah, lebih baiknya itu dimasukkan ke dalam bukti karya di dalam ruang GTK sehingga terlihat nanti portofolio hasil pengajarannya. Kemudian pencapaian gurunya itu terkait bisa diklat-diklat tadi itu dikumpulkan, nanti akan terlihat Bapak Ibu sampai di mana, misalnya saya sudah mengikuti ini di bagian misalnya pedagogik karakter peserta didik, itu dikumpulkan Bapak Ibu, nanti kelihatan yang mana yang istilahnya kompetensi mana yang belum pernah Bapak Ibu sentuh atau masih kurang. Lah itu menjadi bukti bahwa Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi diri. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya bisa melakukan penilaian diri. Nah, ini Bapak Ibu, kalau penilaian diri sendiri itu kita sudah pernah mengalami di tahun 2023, yaitu refleksi kompetensi PMM. Nah, Bapak Ibu nanti sudah ada di materi soal-soal terkait refleksi kompetensi. Kebetulan dulu saya screenshot dan saya copy ya Bapak Ibu. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Kemudian yang selanjutnya diskusi dengan rekan sejawat atau komunitas belajar. Diskusinya seperti apa Bapak Ibu? Nggak usah muluk-muluk harus ada ruangan dan waktu tertentu, tetapi ketika istirahat ya misalnya saya biasanya berdiskusi ada dengan guru bahasa Inggris. Kebetulan biasanya bu guru itu mesti bertanya caranya membuat media atau caranya saya itu nanti misalnya mau praktik kinerja dengan topik materi, misalnya membuat greeting card. Apa yang harus saya lakukan ya? Kira-kira situasi yang bisa menarik perhatian murid seperti apa ya? Ya itu nanti kalau saya pakai model ini, kemarin anaknya di tahun lalu itu seperti ini, nggak efektif. Lah di tahun sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak itu tertarik? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diskusinya ringan-ringan saja, nggak usah formal-formal. Kemudian umpan balik dari siswa atau atasan. Lah umpan baliknya itu seperti ini Bapak Ibu. Setelah pembelajaran itu ada refleksi biasanya kan Bapak Ibu ya. Misalnya tadi pembelajarannya yang kamu pahami apa? Itu seperti itu. Kemudian keinginan kamu nanti belajarnya di misalnya minggu depan itu seperti apa yang kamu inginkan. Itu adalah merupakan umpan balik dari siswa. Kalau dari atasan itu contohnya terkait misalnya setelah kita itu berpraktek kinerja Bapak Ibu. Nanti itu akan terjadi ketika kita itu ada percakapan coaching, gitu ya. Di materinya sudah saya selipkan juga percakapan coachingnya untuk refleksi. Bapak Ibu silakan melihat ya di paparan hari pertama. Seperti itu. Kemudian sudah ini Bapak Ibu, kita lihat yang lain ya. Bentar. Saya bukakan. Bentar ya Bapak Ibu. Saya lihatkan dulu ya.
Masih loading Bapak Ibu ya. Bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Saya share ulang. Mau ditunggu, kalau malam ini jaringannya biasanya agak lemot Bapak Ibu ya. Atau saya Mungkin Bunda tutup matikan saya kamera dulu aja. videonya, Bun. Kalau berat, bisa dimatikan saya videonya Ya, dulu. ya sebentar. Saya matikan aja apa tuh kameranya. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan ya refleksi. Kelihatan, Bun, kelihatan. Ya. Jadi Bapak Ibu ini soal-soal yang tahun 2023 itu kita kerjakan ya. Refleksi kompetensi PMM. Nah, di situ kan kita itu memiliki 4 kompetensi ya Bapak Ibu terkait kepribadian, sosial, kemudian pedagogik dan profesional ya. Tadi ini misalnya contohnya ya. Misalnya memiliki makna hidup sesuai moral agama yang saya anut. Ini kira-kira pertanyaannya terkait kompetensi kepribadian ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengerjakan Bapak Ibu yang seharusnya kan paling tidak di tingkatan sesuai atau sangat sesuai kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya di tingkatan sesuai itu mungkin Bapak Ibu ada di level 3 Bapak Ibu. Kalau sangat sesuai ada di level 4. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini indikatornya nanti akan tercermin di dalam model kompetensi guru nanti ini ngelinknya Bapak Ibu ya. Jadi indikatornya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Ada istilahnya uh, layak ya Bapak Ibu. Kemudian ada istilahnya ada mumpuni, ada yang ahli kan Bapak Ibu ya. Jadi yang untuk yang pertama itu di levelnya itu sampai memahami Bapak Ibu. Yang level pertama. Pokoknya paham aja Bapak Ibu ya. Untuk yang kedua itu Bapak Ibu menerapkan di levelnya penerapan kalau yang level kedua. Kemudian yang ketiga itu di level mengevaluasi. Kalau di level 4 Bapak Ibu itu membimbing. Dan levelnya refleksi kompetensi ini sesuai dengan ini jabatan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti contohnya seperti ini. Kita lihat indikatornya Bapak Ibu ya. Ini beruntungnya ya saya screenshot Bapak Ibu ya. Kalau sekarang saya mau buka lagi nggak ada lagi, masih belum terbuka. Nah ini ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan ya misalnya ya terkait lingkungan pembelajaran yang aman bagi peserta didik. Fokusnya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Misalnya pengelolaan perilaku pada peserta didik yang sulit ya ini. Refleksinya pertanyaannya seperti apa? Iya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah tahu pertanyaan refleksinya, misalnya ini Bapak Ibu bisa tanya kepada AI ya. Misalnya teknik dasar pengelolaan perilaku peserta didik yang bisa saya pelajari gitu ya. Nanti akan muncul kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lemah di situ, pakai pertanyaan refleksi ini untuk bertanya kepada kecerdasan buatan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya seperti ini. Cara-cara yang mungkin saya perlukan untuk mengelola peserta ini yang ada di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi ini sebagai dasar untuk Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi di area yang masih
perlu ditingkatkan. Ini ya Bapak Ibu ya. Level 2 ini biasanya di guru golongan 3A, 3B ya Bapak Ibu ya. Untuk yang level 1 ini harusnya ada di guru yang lulus PPG Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. PPG atau guru yang masuk lulus S1 harusnya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah di golongan 3A sama 3B harusnya di sini Bapak Ibu di level 2. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu di golongan 3C D sampai 4AB itu ada di levelnya ini, level 3. Mengevaluasi dan merancang perbaikan pembelajaran. Kemudian kalau di level 4 itu Bapak Ibu harusnya ada di sini. Ini kalau seperti ini Bapak Ibu bisa membimbing atau sebagai mentoring. Ini ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan refleksinya seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kalau ini kita kupas lagi besok ya Bapak Ibu. Soalnya ini ada di indikator pengembangan kompetensi di model kompetensi guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya ini dipakai untuk Bapak Ibu merancang pengembangan kompetensi lanjutan. Itu ya. Semuanya sudah ada di dalam paparan. Terima kasih Pak Muklis, itu saja kita berdiskusi sekarang. Baik, Bun, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Ibu Dwi, eh, singkat dan jelas. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan, jadi materi ini berjenjang Bapak Ibu ya. Besok materinya lanjut. Hari ini fokus kepada pengenalan bagaimana kompetensi di ruang ketika itu sendiri. Ada level-level termasuk tadi yang dibahas. Kemudian ujung pangkal dari pengembangan ruang ketika ini sebagai pengganti PMM adalah kinerja atau SKP yang ujung-ujungnya menjadi konversi angka kredit untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu guru sekalian. Baik, silakan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, kita membuka ruang diskusi baik di kolom chat maupun bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, tanyakan kepada Ibu Dwi. Malam ini kita berbagi baru pengetahuan umum ya, secara umum ini Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, tadi materinya menarik sekali nih Bu Dwi. Saya apalagi di ruang GTK itu sendiri sekarang kan teman-teman, cuma saya heran Bu Dwi, apa ya pertimbangan pemerintah sekarang sehingga apa ya untuk sertifikat itu upload-upload itu ke target-target itu sudah dihilangkan ya. Eh, Istilahnya ingin meringankan ini Bapak Ibu, meringankan tugasnya Bapak Ibu. Jadi Iya, iya. tidak ada kewajiban untuk upload bukti dukung ya, Iya, seperti itu. tapi kebanyakan Bu Dwi kepala-kepala sekolah sekarang kalau penilaian mencari itu ya. Dia harus membuat deskripsi kegiatan, membuat apa ya? Kompetensi misalkan dia kompetensi pedagogik apa bentuknya itu dia harus jabarkan itu Bu ya. Iya, memang Baik, seperti ini itu ya. Jadi pancingan Bapak Ibu, kalau misalnya itu dihilangkan berarti Bapak Ibu harus bisa mencari sendiri apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya pengembangan kompetensi itu bisa Bapak Ibu dapatkan. baik. Sekarang kita ke Bunda Masifa. Silakan Bunda, ada yang mau ditanyakan? Enggih, Pak Muklis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, Bu Dwi ketemu sama saya. Saya orang Lumajang, Bu Dwi. Oh, Satu kota, tapi ada di Bali, Bu Dwi. Pak Muklis, saya di Bali. oh di Bali tugasnya Bun. Enggih, tugasnya dan sudah 20 tahun, hampir 20 tahun di Wah, Bali. Enggih. Terima kasih Pak Muklis, saya mau langsung ke Bu Dwi ya. ya silakan dah. Enggih, untuk suara kan aman ya, Bu? Jelas, jelas. Aman, aman, aman. Nggih, saya bersyukur sekali dapat ikut kegiatan ini pengembangan diri di GTK. Tetap saya mengikuti kegiatan Ibu Dwi karena saya tahu saya perlu gitu loh. Perlu walaupun saya mungkin guru hampir pensiun ya Ibu ya.
lagi 10 tahun. Masih lama itu. Oh, masih lama. Masih lama. Masih lama ya Bu ya. Oke, artinya gini, saya menginginkan hal-hal apa ya, informasi baru tentang kurikulum baru ya, menterinya yang baru apakah sama dengan Mas Nadiem dulu. Kemudian salah satunya adalah pengembangan diri, Bu. Nggih. Kebetulan saya di sekolah sebagai koordinator tim PKB sekolah, sehingga perlulah ada apa ya, ada gambaran contoh kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah. Tadi salah satunya adalah tentang ini Bu, apa namanya, ketentuan guru belajar 1 minggu ya Bu ya, gimana? 1 minggu Ya, 1 kali? ya, ya. Seperti itu. Dijadwalkan Ya, seminggu 1 kali. ya, padahal kan tidak harus 1 kali ya Bu ya, harus Ya, berkali-kali. tiap hari Oh, juga boleh. iya, Ya, itu ya, dah. ya. Gini Ibu, saya bagaimana mensiasati biar guru itu belajar 1 minggu 1 kali minimal, kan itu di Pematik Ibu ya. Tadi kan ada boleh pelatihan oleh komunitas. Kebetulan di sekolah masih ada komunitas belajar ya Bu ya, sisa-sisa Mas Madim kemarin ya. Jadi tetap kita apa ya, berdayakan komunitas belajar di sekolah Kombel itu, dan rencananya kami di Kombel mungkin ada masukan dari Bu Dwi. Rencananya Kombel itu kalau kemarin 1 bulan sekali Bu Kombel. Kemudian Kombel itu nanti diisi walaupun tidak di luar, kita internal Ibu, nggak pernah keluar kecuali kemarin ketika ada penggimbasan sekolah penggerak kita keluar. Kemudian eh, kita rencanakan untuk biar 1 minggu 1 kali, di minggu pertama, kedua, ketiga kita serahkan ke MGMP masing-masing. Dengan catatan di situ ada rekam jejaknya. Kemudian di 1 bulan di minggu terakhir kita ngadakan secara apa ya, secara menyeluruh satu sekolah itu. Kemudian menurut Bu Dwi, ini berkaitan dengan sertifikat ya Bu ya, walaupun memang tidak diminta di mana itu, di kinerja Bu ya, tidak diminta kan itu. Di Ekin-nya RGTK. G itu apakah kita di Kombel menyediakan harus menyediakan sertifikat itu per belajar, per minggu atau per bulan Ibu? Mohon petunjuk Bu. Nggih, itu aja untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan dah. Suaranya enggak Soalnya tertangkap. putus, Bun. Putus-putus. GMBS itu tetap namanya kita jadi peningkatan kualitas dilakukan. Yang pertama siklusnya pakai kayak siklusnya perencanaan PBD Bapak Ibu ya. Jadi refleksi ya. Misalnya di awal kemarin kita mulai semester 2 itu kan bulan Januari ya. Misalnya refleksinya hasil pembelajaran di semester ganjil itu Putus-putus Bu apa Dwi. yang masih kurang, apa misalnya belajar pertama itu dibawa sebagai PR. Misalnya tadi ada keluar-keluar ya, atau apa itu ketemuan-temuan itu di pertama itu dicatat Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu dibuat kayak PR apa harusnya tindakan awal. Kemudian dipresentasikan di minggu kedua. Itu kan masih teori ya, minggu 1 dan minggu 2 itu teori-teori. Kemudian di minggu 3 itu setelah teorinya itu coba di minggu 3 itu diterapkan. Kemudian di minggu keempat kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu di minggu berikutnya refleksi apa yang sudah dihasilkan itu, apakah ada terjadi perbaikan ataukah justru ada penurunan. Kemudian dilakukan lagi seterusnya seperti itu. Jadi setiap minggu itu akan bersiklus.
Itu yang bisa dilakukan pola-polanya seperti itu. Kemudian yang untuk sertifikatnya Bapak Ibu, kalau di sekolah internal itu tergantung dari fleksibilitas sekolah. Inginnya apakah itu jadi 1 bulan, berarti di minggu pertama belajarnya misalnya 2 JP ya Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin lah Bapak Ibu sampai 8 JP dalam seminggu. Jadi misalnya mengambil jam kerja ya Bapak Ibu ya, jam efektif kerja, tapi yang sekiranya tadi nggak boleh lembur ya Bapak Ibu ya. Misalnya ngambil 2 jam. Nah, itu 2 jam efektifnya itu dihitung apakah 40 menit ataukah 60 menit, itu silakan kebijaksanaan dari sekolah. Kemudian dibuatkan sertifikat penanda bahwa mengikuti kegiatan. Tetapi yang penting juga Bapak Ibu, supaya komitmen dan konsisten itu harus ada presensi. Presensinya itu diterapkan dengan komitmen. Jadi bagi yang tidak presensi atau tidak hadir itu tidak mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Seperti itu Bu Masifah. Nggih, Ibu. Terima kasih. Tadi sudah saya catat ini. Jadi berpola Ibu ya. Dari refleksi, rencana awal, kemudian diterapkan, dan Seperti evaluasi itu. terakhir. Nggih. Baik. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian ada yang kedua Bu, bentuk-bentuk refleksi kompetensi. Kemarin kan ada jurnal refleksi yang Ibu pernah Ya. contohkan dulu. Kemudian portofolio dan seterusnya. Ini bisa kita buat, kemudian nanti disetor kemana Ibu? Misalkan kita udah punya gitu. Nggih. Ya. Bapak Ibu kan untuk dokumentasi kepala sekolah kan memang tidak berbasis dokumentasi upload ya Bapak Ibu ya. Hanya tersedia ya. Ketersediaannya itu dibuktikan lewat apa? Tentunya lewat kegiatan. Kegiatannya itu didokumentasikan di dalam Google Drive Bapak Ibu. Jadi buat aja Google Drive. Misalnya ada tim PKB yang membuat Google Drive utama. Nanti di situ diberikan nama-nama gurunya bisa diinputkan, kemudian mengisi untuk kegiatan misalnya yang untuk portofolionya seperti itu Bu. Nggih, nggih Ibu paham. Nggih. Iya. Terima kasih Bu Dwi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut, tadi ada yang menarik dari pertanyaan teman-teman tentang kebijakan kementerian, salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, kemudian diturunkan menjadi edaran nomor 5684 MDM B1 HK 04 tahun 2025 tentang Hari Belajar Guru. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Hari Belajar yang pernah kami tangkap juga, Ibu Divya, bahwa ke depannya guru ini diwajibkan untuk membuat hari belajar. Jadi bisa melalui komunitas belajar. Hari belajar itu tidak pasti sama. Jadi misalkan mata pelajaran IPA diambil hari Senin, kemudian PJOK misalkan hari Selasa, dengan kemudian mata pelajaran lain dengan ketentuan tidak mengganggu hari belajar. Jadi mungkin dimungkinkan itu di luar jam pelajaran ya, kecuali yang Ya, full day belajar begitu. Jadi mungkin kebijakannya. Kemudian tadi yang menarik tentang Bu Masipa bahwa bagaimana sertifikat. Jadi betul Ibu yang katakan bahwa ke depannya memang tidak ada plot dokumen, tetapi kepala sekolah untuk apa namanya mengecek penilaian akhir itu dia akan meminta kepada guru-guru untuk refleksinya apa bukti bahwa telah melaksanakan pengembangan kompetensi berkelanjutan atau misalkan melalui workshop dan sebagainya. Begitu ya Ibu Sifat Don Bisdu ya. Baik, selanjutnya kita ke menarik ini Bapak Ibu, kita ke Bunda siapa ini? Haswani di chat grup. Izin bertanya Ibu Dwi, apakah SIM PKB ini juga ke depannya bisa diakses oleh guru madrasah atau Kemenak, Bun? iya Bapak Ibu untuk yang SIP PKB itu untuk Kemendikbud ya Bapak Ibu. Kalau di Kemenak kan ada istilah simpatika ya Bapak Ibu. Dan sekarang itu di Kemenak itu juga mengembangkan pelatihan berbasis MOC ya Bapak Ibu ya. Ada pelatihan yang sifatnya massal dan dibuka tiap waktu ya. Per bulan Mei ini kemarin ada beberapa judul-judul yang bisa Bapak Ibu di Kemenak itu ambil ya. Jadi untuk yang misalnya dari Kemendikbud juga bisa mengikuti itu dengan memakai apa itu profil umum ya Bapak Ibu ya, atau profil
guru non guru tetap kayak seperti itu. Yang saya ketahui. Untuk yang SIM PKB sementara ini memang plottingnya untuk Kemendikbud. Itu ya, Bu ya. Baik. Ini ada pertanyaan melalui YouTube ini, Bun. Ini kan misalkan kan ini ada perubahan dari PMM kemudian ke apa namanya ke ruang GTK, itu perbedaannya apa, Bun? Secara kasat mata perbedaan antara penilaian yang ada di PMM selain upload dokumen itu. Apakah di kompetensinya ada perubahan atau gimana, Bun? Iya, siklusnya kalau yang dulu kita kalau siklus pengelolaan kinerja kan ada 2 kali dalam 1 tahun ya per semester. Kalau sekarang kan istilahnya 1 tahun 1 kali. Jadi di sini memberikan keluangan waktu Bapak Ibu untuk melakukan apa itu tadi perbaikan dan pengembangan kompetensi lebih lanjut dan tidak terburu-buru. Jadi istilahnya kalau perbaikannya itu bisa lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Jadi tidak tidak satu apa itu tidak istilahnya tidak tergesa-gesa karena apa itu terburu-buru waktu. Nah, itu dasar alasannya itu dijadikan 1 tahun itu 1 kali. Seperti itu Pak Muklis. Tapi Perbedaannya itu. tapi secara isi tetap sama ya, Bun ya? Kan ini kan Kalau ada yang secara mengatakan isi cuma ganti waktu saja gitu. ya ganti waktu dan kemudian tidak upload bukti dukung, tidak berbasis upload bukti dukung, namun ketersediaan dokumen tadi di apa itu bisa dilakukan lewat apa tadi Google Drive yang nantinya akan dilihat atau dinilai oleh kepala sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau berbasis upload bukti dukung itu nanti ujung-ujungnya kan Bapak Ibu kan kadang mencari-cari ya, mencari-cari kemudian bisa saja dokumen itu bukan dokumen yang valid ya, asal upload ya. Jadi kelemahan dari misalnya upload bukti dukung itu seperti itu. Saya pernah melihat ya bukti dukung yang tidak sesuai dengan indikatornya yang dimasukkan. Sering terjadi seperti itu. Baik. Eh, Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Bun. Ini kan pemerintah melalui bagi media, termasuk saya juga masih mereka-reka tentang kebijakan kementerian baru ini tentang kurikulum yang tadi Ibu singgung kan tentang coding, independen dan sebagainya. Kira-kira ini sinkron nggak dengan ruang ketika yang keadaan sekarang ini atau mungkin ada perbaikan lagi ke depannya? Nah, ini Hmm. Bapak Ibu kan kemarin kita sudah melihat ada paparan tentang pembelajaran mendalam, kemudian ada naskah akademiknya. Ini nanti otomatis ya kalau misalnya terjadi ada revisi ya Bapak Ibu ya, itu nanti akan muncul namanya buku pedoman pembelajaran dan asesmennya. Itu kita tunggu ya Bapak Ibu, mungkin di sekitar Juni ya Bapak Ibu atau awal Juli. Paling lambat awal Juli terkait itu ditunggu pedoman teknisnya tentang pembelajaran mendalam itu seperti apa nanti. Jadi nanti kan ada misalnya contoh cara merancang pembelajaran mendalam. Selama ini kan kita melihatnya itu secara umum ya RPP-nya belum ada istilahnya panduan teknisnya dan cara-cara untuk penilaiannya. Itu yang kita masih istilahnya makanya banyak workshop atau pelatihan yang istilahnya deep learning modelnya pasti berbeda-beda antara template model ajar 1, 2, dan 3 seperti itu Pak Muklis. Oh iya. Jadi kita dalam posisi menunggu ya, Bun. Karena banyak juga Ya, yang ada yang skeptis katanya kan seperti saya awalnya mengatakan bahwa ini ruang GTK ini betul-betul berubah. Ternyata kalau saya lihat memang perbedaannya itu yang nyata cuma yang waktu. Kemudian kemudian yang menarik ini Bun, ada hal menarik antara sinkronisasi BKN dengan Kementerian Pendidikan ini saya lihat belum terlalu sinkron. Misalkan ini ya, menjadi polemik ini Bun. Misalkan ada teman yang baru-baru ini mengusul kenaikan pangkat. Dulu kan per 6 bulan ya, per 6 bulan. Jadi di tempat saya itu BKD tidak mau menerima kalau tidak dalam 6 bulan. Enggak. Padahal di BKN kan aturannya per 2 bulan. Jadi kenaikan pangkat 2 bulan, 4 bulan. Ini yang menarik. Kemarin saya ke BKD itu justru BKD mengatakan sekarang penilaiannya per tahun. Jadi banyak kekhawatiran teman-teman ini nanti penilaiannya cukup 1 tahun. Ini yang kadang-kadang tidak sinkron antara kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dengan yang ada di BKN karena
yang peraturan BKN itu kan 2 bulan, jadi pengusulannya Februari, April, Juni, Agustus. Sedangkan di penilaian di ruang GTK kan nanti Desember Ibu nih ya. Iya, Jadi aneh memang. Kadang-kadang ini kan baru perencanaan atau observasi ya di ruang GTK. Sementara di e-kinerja setelah kita sinkron sudah ada muncul nilai sampai nilai akhir di Februari, sudah muncul di Maret. Itu mungkin kadang-kadang juga menghilangkan diambil nilai dari mana ya. Padahal kadang-kadang ada teman yang belum membuat observasi sudah ada muncul nilainya, Bun. iya. Jadi Bapak Ibu yang untuk hasil konversi untuk misalnya kenaikan pangkat kan untuk periodenya memang sekarang ada 2 bulan sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian tetapi kalau misalnya untuk perpindahan jenjang jabatan kan sekarang UKKJ-nya hanya 1 kali 1 tahun. Iya. Ini mungkin responnya dalam menyikapi yang tadi itu SKP 1 tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi uji kompetensi kenaikan jabatan kalau dulu kan 2 kali ya Bapak Ibu ya dalam 1 tahun. Nah, untuk yang mulai dari 2025 itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Artinya Bapak Ibu kalau di guru kenaikan jenjang jabatan yang untuk misalnya perpindahan jenjang itu hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu SKP-nya sudah dapat setahun ya, Bu. Ya, misalnya kan untuk tahun 2024 kan sudah selesai ya. Nanti itu kan dipakai untuk persyaratan sebagai nilai dari SKP terakhir ya, Bapak Ibu ya, 1 tahun terakhir. Nah, itu tadi di coaching klinik kan ada istilahnya nilai SKP-nya yang dimasukkan yang tahun kemarin 1 tahun, jadi bukan lagi per 6 bulan. Kemudian yang untuk misalnya yang tadi untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Jadi karena koefisiennya koefisiennya angka kredit itu per tahun, mungkin nilai dari BKN itu mengkonversi bahwa tiap 4 triwulan itu guru sudah mendapatkan misalnya 1/4 dari nilai angka kredit. Maka dari itu bisa muncul tadi nilai angka kredit dalam berapa bulan sekali, misalnya dalam triwulan ya, seperti itu Pak Muklis. Baik. Ini ada pertanyaan, Bun. RHK yang ada di ruang GTK masih bisa dirubah nggak sekarang, Bun? Kalau sudah disepakati itu. Nah, kalau Misalkan misalnya di teman-teman ada ini pertanyaan, katanya dia mau rubah RHK-nya, padahal kan sudah dicek dan sepakati oleh kepala sekolah. Itu masih bisa dirubah nggak, Bun? Misalkan dia memilih dari disiplin selama positif menjadi selama apa? istilahnya ada fitur ubah ya Bapak Ibu ya, itu berarti bisa. Tetapi apakah itu nanti tidak akan menjadi masalah ya Bapak Ibu? Kalau misalnya sudah diubah tapi nanti prosesnya berbelit-belit baru bulanan misalnya dari kita merubah ya RHK ya di bulan misalnya Mei. Nanti baru terrealisasi misalnya perubahan itu sinkronisasi lagi bulan Agustus. Sedangkan kita itu punya target yang berjalan. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya menargetkan RHK, ada baiknya Bapak Ibu itu benar-benar memilih sesuai apa itu ya istilahnya yang Bapak Ibu itu tidak istilahnya perlu ditingkatkan. Jadi perlu perenungan khusus ya Bapak Ibu. Jadi memilih RHK itu tidak asal comot situ seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Iya, iya, Bu. memang harus dipikirkan matang-matang apa yang akan saya ambil di tahun ini. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari live streaming ini, Bun. Bagaimana peran pengawas, Bun, sekarang ini? Kan pengawas kan menjadi satu pendamping pendidikan. Apakah memang di di apa namanya di ruang GTK masih ada peran tidak untuk guru dan kepada guru dan kepala sekolah pengawas ini? Eh, Polanya sekarang kan sebagai pendamping ya Bapak Ibu ya, pendamping satuan pendidikan. Istilahnya kita itu setara atau bermitra ya. Maka dari itu pola-polanya kan tadi berbasis tadi coaching ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalnya apa itu ada pengawas yang memiliki guru binaan ya di sekolah, nanti eh, guru binaan itu seharusnya dengan kepala sekolah itu sudah merancang tadi ya, merancang tadi pengembangan diri ya,
nantinya setelah itu kalau misalnya ada permasalahan lebih lanjut yang sekiranya kepala sekolah itu belum bisa menangani, bisa istilahnya berdiskusi dengan pengawas sebagai pendamping lah. Nanti di dalam diskusinya itu pola percakapannya itu berbasis coaching ya tadi. Misalnya kalau yang permasalahan berarti terjadi misalnya pola-pola percakapan untuk penyelesaian masalah, gitu ya. Penyelesaian masalah misalnya nanti di awal itu pertanyaannya nggak akan seperti perencanaan Bapak Ibu langsung kepada permasalahan yang ditemui. Kemudian nanti menanyakan apakah sudah ada penanganan terhadap masalah itu. Kemudian bagaimana keberhasilannya. Kalau misalnya apa yang masih menjadi tantangan, itu seperti itu pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian usaha untuk menghadapi tantangan seperti itu. Kemudian nanti apa rencana targetnya untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan itu. Jadi pola pertanyaannya itu berbeda seperti itu. Itu yang diterapkan ketika pengawas itu membina guru yang mengalami permasalahan. Tapi ada beberapa pendapat, Bun, itu benar tidak? Katanya pengawas tidak bisa lagi langsung ke mensupervisi guru, karena Nah dia ya menjadi itu, pendamping. ini kan istilahnya kan masih belum ada istilahnya panduan teknis yang jelas ya Bapak Ibu ya, kan masih masih pengembalian apa itu jabatan fungsional pengawas menjadi guru. Kita belum mengerti ya teknis pendampingannya pengawas itu seperti apa lebih lanjut kan belum ada sekarang Mas Yan. Baik. Jadi kita masih menggunakan pola tadi ya Bapak Ibu. Pendamping satuan pendidikan seperti itu bermitra misalnya berdiskusi. Berdiskusinya tidak harus berdua Bapak Ibu ya, bisa di semacam kegiatan pertemuan ya, pertemuan di misalnya ada kegiatan pembinaan pengawas ya, bukan ya istilahnya masih istilah pembinaan pengawas ya. Nanti misalnya ditemukan ada pertanyaan permasalahan dari suatu guru, nah itu satu guru misalnya ya, nanti bisa lebih lanjutnya bisa berdiskusi seperti itu. Baik. Kita ke kolom chat, Bun, ini dari Bunda Lia Kristiana. Assalamualaikum, Bu Dia mau bertanya. Mohon maaf, pada saat kenaikan pangkat dari 3D ke 4A kan harus melewati uji kom. Tetapi kok proses japungnya susah dan lama banget keluarnya, Bun? Nah, ini juga ya Bapak Ibu memang SK uji kom itu menjadi syarat untuk apa itu mendapatkan SK jabatan fungsional lah. Alurnya kalau kita itu mendapatkan sertifikat uji kom nanti kan kita laporan dulu kepada dinas. Nah, nanti dinasnya itu akan melanjutkan kepada BKD sebagai apa tim ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kan ada istilahnya persetujuan teknis. Nah, persetujuan teknisnya itu kalau saya lihat di internet kan antara apa ya 2 sampai 5 hari ya Bapak Ibu, tapi itu secara apa itu formatif aja Bapak Ibu. Kita nggak tahu kebijakan daerah itu seperti gimana Bapak Ibu karena kita kan ada ASN daerah. ASN daerah itu tentu saja kita mengikuti kebijakan daerah masing-masing. Ada mungkin yang SK Javunya itu keluar dengan cepat, ada yang SK Javunya itu keluarnya juga lama seperti itu. Jadi karena kita itu ada istilahnya ASN daerah, jadi kita ikutnya kebijakan daerah seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bun, ini tentang waktu pengisian di ruang GTK. Itu kan sudah di situ kan sudah tertulis, Bun, bahwa misalkan perencanaan itu paling lambat ya 1 Januari, kemudian mengisi observasi, refleksi dan sebagainya. Itu kira-kira ada nggak eh, pengaruhnya, misalkan kita tidak konsisten dengan waktu atau melewati batas waktu itu dengan nilai yang ada di kinerja nanti, Bun? Baik Bapak Ibu, untuk yang misalnya pengisian perencanaan kinerja itu kan sudah ada batasnya di tanggal Iya. 31 Januari ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mengajukan RHK itu perencanaan kinerja kemarin saya melihat apa itu beberapa chat dari teman-teman ada di beberapa daerah itu sudah tidak bisa ya Bapak Ibu. Kita mengajukan RHK karena sudah tertutup. Nggak tahu misalnya kalau misalnya ada kebijakan lain nanti ya. Kemudian yang untuk misalnya misalnya untuk praktik kinerja ya Bapak Ibu ya.
kalau kita semacam saklek ya, saklek istilahnya, misalnya penilaian kinerja harusnya ada di bulan Februari ya, Maret ya Bapak Ibu ya. Namun kan kita ada di tahun berjalan. Misalnya di tahun itu di Februari sampai Maret itu kita banyak kegiatan ya Bapak Ibu, banyak liburnya atau gimana kan kemarin puasa ya Bapak Ibu ya. Jadi KBM-nya itu bervariasi, ada yang istilahnya KBM Ramadan ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisional akhirnya bisa mengambil istilahnya di bulan tahun ajaran baru. Itu fleksibel Bapak Ibu, sepertinya tidak apa. Selama itu masih menganut apa itu istilahnya pengelolaan e-kinerja, karena di dalam e-kinerja itu di triwulan 2 ya atau 3 itu masih istilahnya pelaksanaan kinerja guru. Sambil juga pemantauan. Jadi bisa dilakukan di situ. Tetapi Bapak Ibu ketika di triwulan keempat itu seharusnya sudah mulai finalisasi. Finalisasinya itu terkait misalnya bukti dukungnya seperti apa, kemudian hasil tindak lanjutnya sudah selesai atau belum. Jadi di triwulan keempat itu harus sudah final. Baik. Pertanyaan berikutnya, menurut Ibu Dwi, ini kan penilaian sekarang 1 kali 1 tahun, Bun. Sedangkan di pelaksanaan pembelajaran kan ada namanya semester per 6 bulan. Dan observasi yang dilakukan kan selama ini, sekarang ini kan cuma 1 kali 1 tahun. Itu menurut Bunda itu sinkron tidak dengan ada kejadian sehari? Kan biasanya kan teman-teman merasakan bahwa kadang-kadang Januari Juni ini dia diobservasi bagus karena kinerjanya bagus. Tiba-tiba ada perubahan di Juli Desember misalkan lagi sibuk apalah, tiba-tiba turun. Ini kan itu bisa membedakan ada perbedaan antara kinerja di semester 1 dan semester kayak ganjil dan genap. Tapi sekarang ini kan hanya 1 kali, Bun. Satu kali observasi, 1 kali penilaian. Itu kira-kira menurut Bunda sinkron tidak dengan pembelajaran yang tipe semester itu? Baik Bapak Ibu ya, jadi kalau kita melihat seperti itu, kita ibaratnya fleksibel ya Bapak Ibu ya. Fleksibel di 1 tahun itu kan tadi bisa mengambil tadi praktik kinerja di sekitaran di Februari sampai periode triwulan 3 ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu misalnya sudah melaksanakan itu, kalau misalnya ada pengamatan lagi mengalami penurunan kinerja, maka bisa dilakukan evaluasi di akhir ya Bapak Ibu. Dievaluasi di akhir nanti di tahun berikutnya berarti prosesnya nanti berulang. Jadi seperti itu karena siklusnya kan 1 tahun sekali, bukan lagi per semester. Jadi kita Iya. ikuti alurnya. Jadi kalau misalnya ada apa itu catatan-catatan itu nanti di tahun mendatang perencanaannya yang perlu nanti diingatkan lagi. Seperti itu Pak Muklis. Baik, pertanyaan berikutnya ada kaitannya nih, Bun. Ada yang bertanya, gimana kan, gimana kalau dimutasi kepala sekolahnya, Bun? Misalkan kepala sekolahnya ngikut dari bulan Januari sampai Oktober. Pas mau penilaian, kepala sekolahnya diganti. Gimana itu, Bun? Nah, seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu, ada baiknya kan kalau di sekolah besar pastinya Bapak Ibu memiliki tim PKB ya Bapak Ibu, tim apa itu pendamping kinerja istilahnya, Iya. yang biasanya melakukan praktik kinerja. Itu pasti mereka memiliki bukti-bukti dan bukti dukung ya Bapak Ibu dalam penilaian kinerja apa dalam praktik kinerja. Kalau kita sebagai KS yang objektif kita bisa bertanya ya, menanyakan ya, menanyakan istilahnya kejadian yang sudah berlalu. Kemudian kita juga melihat dari secara sisi objektif ya Bapak Ibu, penilaian kerja selama KS-nya yang mutasi itu baru masuk. Jadi dengan data yang sudah ada praktik kinerja, bukti dukungnya bisa tadi itu foto atau video, bisa juga dokumen berupa modul ajar ataupun yang lain itu yang nanti kan dikumpulkan ke tim pendamping kinerja kan. Seperti itu nanti itu menjadi rekam jejak untuk penilaian KS yang baru. Kemudian juga bisa kalau misalnya KS-nya apa itu kelasnya dikit ya Bapak Ibu, biasanya kan kadang ada yang kelas dikit jadi KS-nya sendiri bisa apa itu melakukan observasi praktik kinerja. Bapak Ibu pastinya bisa berdiskusi langsung atau mungkin menanyakan catatan hasil praktik kinerja dari
KS yang lama. Otomatis KS yang lama pun harus memiliki catatan praktik kinerja, karena untuk melakukan praktik kinerja kan ada istilahnya rubrik observasi kan ya Bapak Ibu ya, dan catatan-catatan selama praktik kinerja. Itu yang bisa menjadikan penilaian di akhir itu lebih objektif. Baik, berarti yang diberdayakan timnya ya, Bu. Iya, Dan betul. siapapun kepala sekolahnya berganti, tetap harus ada diskusi dengan tim. Karena ada beberapa teman yang merasa apa ya, nanti kalau misalkan kepala sekolahnya diganti. Tapi ini yang beredar ini pun yang apa namanya aturan baru. Pemerintah lagi menyiapkan aturan baru rekrutmen kepala sekolah dan pengawas itu betul betul tidak, Bu ini? Saya lihat di beberapa media sudah apa istilahnya PSKS ya Kita apa? melihat apa itu paparan ya, foto-foto paparan bahwa akan ada seleksi pendamping sekolah dan KSP yang baru ya Bapak Ibu. Iya, Jadi polanya nanti kalau kemarin kan kita memakai harus ada kalau kepala sekolah dari guru penggerak kan Bapak Ibu, atau yang sudah memiliki sertifikat di kelas CKS. Kalau yang untuk pengawas ada uji kom pengawas, ya nantinya itu tidak menjadi kewajiban tadi ya Bapak Ibu ya. Tetapi nanti yang untuk dari KS itu ada rekomendasi dari apa itu dinas, tetapi harus ada tulisannya memberikan dokumentasi aksi nyata kepemimpinan pembelajaran. Nah, itu kalau aksi nyata kepemimpinan pembelajaran otomatis gurunya kan harus sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya. Terdokumentasi dengan rapi, nggak sembarangan ya. Jadi kan nanti ada tim verifikatornya ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu nanti tim verifikatornya seperti apa nanti. Nah, kemudian nanti dari tim verifikator dinas itu pasti akan merekomendasikan guru-guru yang layak untuk istilahnya menjadi BCKS ya. Kemudian ada nanti semacam diklat untuk CKS yang nantinya kalau sudah nanti ada pendampingan dan baru nanti ada sertifikat yang turun. Sertifikat ya kepemimpinan itu ya syaratnya untuk CKS lagi. Yang baik. untuk pengawas juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada rekomendasi kebutuhan pengawas dari daerah masing-masing. Tapi menurut Bunda Seperti itu itu. aturannya mengikat tidak? Karena kan selama ini yang terjadi di bukan hanya kali tahun ini tapi tahun-tahun sebelumnya banyak teman-teman yang menjadi guru penggerak, punya NUKS dan sebagainya tapi terkendala dengan undang-undang otonomi daerah sehingga di lapangan itu di daerah itu sendiri biasanya pemerintah daerah itu mengangkat kepala sekolah tidak sesuai dengan aturan itu. Apa kira-kira ke depannya aturan itu bisa mengikat kepala daerah tidak, Bun? Apalagi Nah, kan ini yang sekarang masih kepala daerah menjadi kendala seperti kan. raja ya. Jadi itu juga terjadi di daerah saya Pak, jadi seperti Iya, itu. Jadi belum ada keselarasan antara tadi ya, antara direktorat yang KSPSDK dengan pemerintah daerah. Walaupun iya. kadang ada semacam surat edaran, tetapi nanti tapi beberapa daerah itu ada yang istilahnya setelah pengangkatan KS ya, karena tidak sesuai dengan apa teknis, akhirnya dibatalkan penunjukan KS-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi beberapa daerah terjadi seperti itu karena enggak sesuai ya Bapak Ibu. Akhirnya nanti di Simtendiknya itu menolak ya karena ada tadi enggak memiliki misalnya sertifikat guru penggerak, nanti tidak terekam di Simtendiknya. Lah kalau di Simtendiknya itu tidak terekam, otomatis tidak bisa menandatangani misalnya SPJTM untuk sertifikasi guru-guru ya Bapak Ibu, seperti itu. Iya, iya. Mudah-mudahan ke depannya bisa karena saya baca di RUU terbaru Sisdiknas itu ada salah satu yang poin menarik Bun bahwa kewenangan guru itu nanti diambil alih oleh pusat. Terutama kan sudah demi sedikit ya termasuk sertifikasi dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tercapai karena sekedar teman-teman ketahui Teumi ini termasuk tim anunya. Mana Teumi? Yang nanti apa namanya ya Konsolidasi yang uji kemarin ya publik Umi. nanti ya. Nanti ada uji publik Ya. teman-teman sekalian tentang RUU Sidiknas ini kan RUU sudah lama ya, tidak direvisi. Jadi mungkin kita nanti sama-sama mengawal bagaimana bentuk perubahan undang-undang Sidiknas ini yang baru. Misalnya tahun ini akan diuji publik teman-teman sekalian. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Kaisar. Saya tidak bisa ikut UKK atau langsung saya Pak Kaisar coba langsung diaktifkan dulu mic-nya Pak supaya langsung di. Oh iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, silakan Pak. Siapa? Saya Ya, Kaisar dari Kabupaten Ngawi, nggih, Pak. Jawa Timur. Itu belum bisa ikut UKKJ di cabang Cabdin wilayah Madiun karena SK fungsional saya hilang itu loh belasan tahun yang lalu. Terakhir SK sekarang Bapak fungsional di mana? Di jabatan apa, Pak? Sekarang terakhir posisinya. Golongan di apa? ini 3D lah ya. 3D. 3D. Jadi 3D mau ke 4A ya, Pak ya? Iya. Jadi Bapak Ibu untuk misalnya SK fungsionalnya hilang karena SK-nya hilang secara fisik ya, Pak, bukan karena hal Iya. lain. Kalau misalnya SK jabatan fungsional itu hilang secara fisik, Bapak Ibu bisa ke apa itu, ke BKD istilahnya, dengan menyertakan tadi apa itu, SK 3C-nya. Coba Bapak Kaisar ke sana nanti. Di situ misalnya Pak Kaisar di 3C itu posisinya ada di wilayah apa? Itu bisa ke sana merujuk, atau mungkin menanyakan apakah mungkin masih ada istilahnya dokumentasi ya. Kayak dulu saya itu pernah, Pak, kehilangan sumpah PNS ya. Ternyata di BKD itu ada yang menyimpan dokumentasinya. Jadi filenya masih ada, jadi saya bisa meminta kopiannya. Itu ya, Bapak Ibu. Ataupun Oh, iya. minta disebutkan kembali SK jabatan fungsionalnya itu sesuai dengan tahun. Tahun yang Bapak itu kan dari guru pertama ke guru muda kan itu ada Iya. di tahun berapa, itu bisa dibuatkan kok. Kemarin di daerah kami ada yang beberapa guru yang tidak mendapatkan SK Jabung, itu BKD-nya membuatkan SK Jabung. Betul, betul. Di tempat saja begitu, Bu. Nah, Dibuatkan ulang. saat itu kami dapat tahun 2012 di Ngawi dari Iya. Bupati Ngawi. Berarti ya ke Ngawi, Pak. Ke Ngawi. Seperti itu. Iya. Bisa itu Berarti Pak Kaisar, Pak, bisa dibuatkan surat keterangan hilang, kemudian dibawa ke situ, konsultasi ke cabang dinas atau ke mana ya, ke dinasnya sendiri. wilayah kerjanya yang itu Iya, 2012 ya, betul. Iya. Itu bisa. biasanya ada arsipnya. Kalau tidak ada arsipnya, itu biasa dibuatkan, Pak. Karena teman Bisa saya ada dibuatkan beberapa lagi. yang dibuatkan. Bisa dibuatkan kok. Karena kalau tidak dibuatkan, tidak bisa Bapak lanjut itu. Jadi ini ada waktu ya Pak ya, untuk pendaftaran itu tanggal 8 sampai 16 kan Pak ya. Berarti Bapak memiliki berapa waktu ya? Ini ada libur cuti bersama kan ya Pak ya? Berarti Iya. kesempatannya Bapak itu tinggal hari besok ya. Hari sampai tanggal 16 lah, paling paling enggak tanggal 15 Bapak Kaisar harus berusaha untuk mendapatkan SK Jabungnya yang hilang itu. Diusahakan di besok ya, hari apa itu? Kamis, Jumat, dan hari Ah, Rabu mendatang. oh iya, Itu iya, Pak iya. Insya kesempatannya. Allah. Semoga lancar Pak ya. Bisa mendapatkan SK Jabungnya yang pembaruan. Iya, iya. Saya naik ke 3D itu bulan Oktober tahun 2019. Wah, sudah lama, Iya, Pak. Udah lama. iya. Pernah Bapak mencari tahu keberadaan Japung itu di Ngawi itu atau gimana, Pak? Belum pernah, belum. Oh, belum pernah. Coba, Pak. Iya, coba. Iya. Banyak sekali, sudah banyak itu kasus yang diganti. Iya, iya. Dilakukan pengaduan saja, Pak. Iya. Berarti Pak Kaisar harus ke Ngawi dulu untuk mendapatkan SK Jabungnya di Kalau Madiun ke Ngawi itu jauh, Bun. ya sedaerahan lah Pak, kan Oh, paling saudaraan. Satu daerah. 1 sampai 2 jam lah. Oh, Cabang dinas itu. baik. Baik, Jadi sudah ya, Pak. cabang dinas Madiun itu ya termasuk Ngawi. Iya, iya, iya. Harus berusaha dulu, Pak. Pak Kaisar masih ada berapa tahun pensiun? Eh, 5,5. Saya Oh, kelahiran masih 70. masih bisa, Masih Pak. ada Masih bisa kesempatan dua lagi kali lah, lompat. 34 Pak.
Masih Ya, Toleransi masih bisa 2 10 kali. Pak ya. ya. Diusahakan Pak itu Pak komunikasikan ke wilayah Ngawi gitu ya. Iya. Semoga bisa mendapatkan SK Jabungnya yang untuk pembaruannya. Oh iya iya. Iya. Karena kan kalau kita lihat yang 2012 itu kan yang SMK itu masih ikut kabupaten ya Pak ya. Kan Iya baru betul. tahun 2017 perpindahannya 2000 ke provinsi ya. provinsi ya. Ya, dicoba ke BKD-nya yang wilayah Ngawi itu nanti. Karena kan yang menerbitkan kenaikan pangkat kan BKD Ngawi kan Pak ya saat itu. Iya, iya saat itu Ya, ya. ya ke BKD Ngawi. Iya, iya. Dicoba dulu, Pak. Iya, iya, iya. Baik, sudah ya Pak Kasar. Iya, terima kasih ya. Ibunda masih mau bertanya atau belum turunkan tes? Masih mau bertanya ya? Gini, mumpung membahas uji kom, Ya, silakan Bun. boleh ya, Bu ya? Ya, silakan. Ya, Saya mungkin hampir sama dengan Bapak barusan. Harusnya ada untuk pangkat sudah memenuhi syarat untuk nilai. Kemudian saya terkendala tidak bisa ikut uji kom, Ibu, karena memang benarkah ini informasinya, Bu ya? Saya sempat koordinasi dengan Diknas Provinsi bahwa tahun kemarin saya ikut uji kom guru ke pengawas dan ya. lulus. Itulah yang salah satunya saya tidak boleh ikut uji kom guru dari madya ke utama, Ibu. Itu apakah benar? Kemudian di SIM PKB saya di bagian uji kom itu uji kompetensi itu masih ada informasi tentang uji kom guru ke pengawas. Jadi itu Bu, gimana Bu? Baik Ibu Masifa ya. Kebetulan statusnya sampai sama dengan saya ya. Punya uji kom pengawas. Saya statusnya di 3D mau ke 4A. Tetapi kebetulan teman saya yang sama-sama memiliki uji kom pengawas itu bisa juga mengikuti UKKJ guru. Ada bukti fisiknya Bu nanti. Asalkan Bapak Ibu itu sudah di posisi tertinggi di jabatan dan sudah 4 tahun. Gitu ya. Ya, sudah Ibu, Pangkatannya seperti itu. Itu Nggih. mengajukan usulan ke Dinas Pendidikan. Dan saya juga Nggih. sekarang masuk dalam sasaran ya. Jadi saya kemarin bertanya, syaratnya kok bisa kemarin sudah ada uji kom pengawas, kok bisa jadi bisa UKKJ lagi. Yang itu karena masa kerjanya, masa TMT-nya itu sudah 4 tahun. TMT dari pangkat sebelumnya 4 tahun, kemudian diusulkan bisa. Jadi nanti di SIM PKB-nya nanti ada 2 sertifikat uji kom. Ada nanti saya kirimkan ke Bu Masifa ya. Jadi ada 2, UKKJ yang untuk jenjang pengawas dan UKKJ untuk guru. Seperti itu Bu Masifa. Oke. Itu masalah informasi dari dinas apa tergantung daerah Ibu ya? Katanya kebijakan Usulan itu dari dinas daerah masing-masing Bu. ya itu udah makanya itu benar. Kemudian yang saya tanyakan itu udah di SIM PKB saya kok masih ada beranda tahun kemarin uji kom pengawas kemarin guru ke pengawas kok tidak ada perubahan gitu loh Bu, perubahan Ya. beranda itu. Tadi Bu Masifa masuk sudah istilahnya sudah diikutkan sasaran atau belum? Kan Yang mana Bu? sasaran UKKJ itu kan direkomendasikan dari cut off tanggal 4 April bulan kemarin kan. Kemudian ada lagi penambahan di tanggal 8 sampai tanggal 26 April kemarin. Dan Bu Masifa apakah sudah ikut penambahan yang tanggal 8 sampai 26 April kemarin sudah didata? Untuk saat ini tidak Bu, belum. Kemudian diinformasikan juga formasi untuk dari madya ke utama memang tidak dibuka di Bali gitu loh Bu. Itu juga seperti itu. Jadi kebutuhan lowongan jabatan juga mempengaruhi. Maka seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak semerta-merta itu kita sekarang bisa naik jabatan kalau kebutuhan lowongan jabatannya tidak ada.
Ya, Itu juga itu mungkin itu Bu, itu yang saya terima. Tapi untuk perubahan di SIM PKB itu memang enggak bisa Ibu ya, berubah kalau sendiri. belum diusulkan dari dinas, nanti nggak muncul apa itu 2 pilihan. Ada nanti Oh, pilihan satunya aktif ya. Kalau misalnya KKJ, nanti saya kirim screenshotan teman saya yang sudah punya uji siap-siap. pengawas dan uji KKJ guru. Nggih, siap Bu. Akhirnya saya istirahat dulu tahun ini, tidak tidak mengejar itu. Nggih Bu, Ya, makasih. Bunda itu yang sertifikat itu ada nggak masa berlakunya? Uji 2 tahun. pengawasan. 2 Dua tahun. tahun Bapak, Karena 2 tahun. teman-teman Sekarang udah rata-rata yang belum terakhir. jangkat pengawas langsung hangus semua ya. Kan tahun berapa? Saya kurang 1 bulan, Mbak, hangus. Tahun Kayak ini gitu Bu, ya. tahun ini terakhir. Repot juga ya. Nah, banyak banyak yang ngeluh gitu, Bun. Pas sudah mau berakhir nggak diangkat-angkat jadi. Baik, baik. 15 Juni, Pak, expirednya. Jadi Oh, kurang berapa 15 hari? Juni ya. Kurang sebulan kurang lah. Baik. Padahal selama ini kan jumlah pengawas semakin lama semakin kurang, tapi nggak tahu kenapa di lapangan gitu ya. Tergantung kebijakan daerah juga. Iya. Baik, Bapak Ibu guru masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Karena ini masih materi awal Bapak Ibu. Misalnya kita besok lanjut dengan materi yang lebih mendalam lagi. Nggak ada ya? Kalau nggak ada silakan close statement Bu Yusdi. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah melakukan yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah melakukan refleksi kompetensi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat levelnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adanya di level guru 3A 3B, levelnya masih penerapan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di levelnya 3C 3D, berarti Bapak Ibu sudah melakukan kemudian mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Jadi pilihannya seperti itu. Kalau di golongan 4B ke atas itu di level membimbing teman sejawat. Jadi usahakan setelah mendapatkan refleksi kompetensi itu, Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi yang yang sesuai. Kalau istilahnya pembimbingan, berarti Bapak Ibu nanti di komunitas belajar itu misalnya ada guru senior di bidang IPA ya Bapak Ibu ya. Berarti yang senior itu melakukan pembimbingan terhadap guru yang lebih di bawahnya. Nah, itu model-model pembimbingannya pakai bahasa mentoring Bapak Ibu ya. Bahasa mentoring itu berbeda dengan bahasa coaching. Kalau bahasa mentoring itu nanti semacam membimbing. Membimbingnya itu misalnya dalam membuat perangkat ajar ya. Jadi misalnya gurunya membuat perangkat ajar, kemudian kita koreksi. Nah, itu apa yang perlu dikoreksi itu dibimbing nanti berikan catatan-catatan. Dan guru pembimbingnya juga memiliki catatan tadi, mentornya itu apa yang masih menjadi kendala di guru yang junior. Jadi itu yang dilampirkan sebagai bukti fisiknya. Seperti itu nanti besok kita akan belajar terkait model kompetensi gurunya dan juga langsung ke penerapan prakteknya ya Bapak Ibu, penerapan sama evaluasinya. Seperti itu Pak Muklis. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, besok kita ketemu lagi di materi yang lebih mendalam Bapak Ibu. Kita sudah masuk di aplikasi atau penerapan dari bagaimana sebenarnya pengembangan kompetensi yang ada kaitan dengan kinerja di ruang GTK. Demikian pertemuan kita malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan khusus kepada pemateri kita Ibu Dwi. Semoga sehat selalu dan sukses Ibu Dwi. Teman-teman yang Amin. lain juga. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.